Ya, pemirsa, kita masih di informasi yang sama, pemirsa. Ketua Komisi 2 DPR merespon pernyataan Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra yang mendorong adanya revisi Undang-Undang Pemilu buntut banyaknya artis menjadi anggota Dewan. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami, menyampaikan bahwa penyusunan undang-undang termasuk revisi Undang-Undang Pemilu tidak boleh didasarkan pada subjektivitas. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI usai menghadiri rapat kerja di Kompleks DPR MPR Senayan, Jakarta pada Senin siang. Dalam keterangannya, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami, menyampaikan bahwa penyusunan undang-undang termasuk revisi Undang-Undang Pemilu tidak boleh didasarkan pada subjektivitas. Ketua Komisi 2 tersebut berpandangan bahwa pihaknya tidak melihat perbedaan profesi dalam penyusun revisi Undang-Undang Pemilu. Menurutnya, pemirsa, yang terpenting dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yakni meningkatkan kualitas pemilu tanpa mengeliminasi figur dengan profesi tertentu termasuk artis. Satu persatu tapi kami bicara secara globalnya. Satu persatu tapi kami bicara secara globalnya. Penyusunan undang-undang, penyusunan norma itu nggak boleh berbasis subjektivitas. Karena itu bisa melanggar hak asasi manusia yang diatur di dalam konstitusi. Basisnya kalau kita menyusun satu peraturan perundang-undangan adalah objektivitas. Nah, karena itu kita tidak melihat latar belakang profesi, kita tidak melihat latar belakang ekonomi. Yang paling penting adalah bagaimana dalam Omnibus Law atau kodifikasi hukum kepemiluan kita ke depan itu bisa memastikan proses politik pemilunya baik, outputnya di lembaga parlemen itu juga baik. Bagaimana itu yang kita atur mulai dari rekrutmen di partai politiknya. Nanti akan kita bahas di situ apakah memang nanti bagaimana keanggotaan partai, apakah ada pembedaan antara keanggotaan partai dengan pencalonan dari partai, segala sesuatunya akan kita bahas. Prinsipnya kami sepakat bahwa kualitas pemilu kita dan institusi parlemen kita harus lebih baik. Dan pemirsa, langsung saja kita akan membahas lebih dalam terkait dengan isu revisi Undang-Undang Pemilu ini bersama dengan anggota Komisi 2 DPR fraksi PKB Muhammad Khozin dan juga Direktur Eksekutif Perludem Heroik Pratama. Yang saat ini sudah bergabung sudah ada Mas Heroik Pratama. Mas Heroik Pratama, terima kasih sebelumnya sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Ya, terima kasih, Mbak Anissa. Baik, Mas Heroik, ini kalau kita lihat begitu ya, setelah adanya gelombang demonstrasi termasuk dari tuntutan 17+8, isu kualitas legislator dan juga sorotan begitu terhadap artis-artis di DPR kemudian mencuat. Dari perspektif Perludem, mungkin bagaimana protes rakyat ini memperkuat dari urgensivitas terhadap revisi Undang-Undang Pemilu, khususnya memang berujung pada threshold dan juga mekanisme rekrutmen calegnya ya, yang kemudian ini sempat dipertanyakan juga oleh masyarakat. Iya, kalau kita lihat pengalaman dari setiap pemilu di Indonesia, pasca pemilu selesai itu selalu ada agenda rutin 5 tahunan sekali untuk merevisi Undang-Undang Pemilu. Dan pasca 2019 pada waktu itu sebetulnya juga sudah ada wacana. Karena kita tahu bahwa evaluasi dari pemilu 2019 kemarin banyak bermasalah, tetapi kemudian pemerintah memutuskan untuk tidak merevisi. Nah, di 2024 ini sebetulnya sebelum munculnya gelombang protes, Undang-Undang Pemilu itu sudah masuk juga dalam program legislasi nasional prioritas, prolegnas prioritas di 2025. Tapi kita tahu juga sampai dengan hari ini tidak kunjung dibahas Undang-Undang Pemilu itu. Sehingga kemudian salah satu ekses negatifnya adalah bagaimana kemudian akuntabilitas dalam konteks representasi politik yang kita tahu juga itu menjadi salah satu yang dipertanyakan dalam gelombang protes. Dan kalau kita lihat akar persoalannya salah satunya adalah memang di Undang-Undang Pemilu mengenai rekrutmen, di mana kemudian partai politik seringkali dalam melakukan rekrutmen itu tidak mencerminkan prinsip-prinsip demokratisasi di internal partai. Meskipun misalnya Mbak, di dalam Undang-Undang Pemilu itu sudah disebutkan bahwa rekrutmen anggota legislatif dilakukan oleh partai politik secara terbuka dan demokratis, tetapi berdasarkan ADRT atau peraturan internal partai.
Tetapi makna demokratis dan terbuka ini seringkali diabaikan, begitu ya. Sehingga kita tidak tahu bagaimana mekanisme rekrutmen di internal partai, tahu-tahu muncul nama-nama tersebut. Sehingga salah satu agenda ke depan dalam perbaikan revisi undang-undang pemilu kita adalah mengenai dimensi rekrutmen yang berkaitan dengan demokratisasi internal partai politik kita. Oke, oke baik. Nah, ini sudah bergabung juga bersama kami Mas Heroik, sudah ada Pak Muhammad Khozin. Pak Khozin, selamat sore. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Khozin, ini langsung saja tadi saya sudah bertanya terlebih dahulu begitu ya kepada Mas Heroik terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu yang kemudian kita tahu ini juga muncul ataupun kemudian diperkuat dengan adanya gelombang demonstrasi yang terjadi belakangan. Nah kalau kita lihat Bang Khozin, bagaimana Anda menyikapi terkait dengan rencana pemerintah terhadap revisi Undang-Undang Pemilu ini? Tampaknya Presiden Prabowo Subianto ini juga sudah serius terhadap isu tersebut. Tadi sudah dikonfirmasi oleh Prof. Yusril begitu karena dikabarkan sejak awal menjabat Presiden Prabowo Subianto dari rencana revisi Undang-Undang Pemilu ini memang sudah dicanangkan Bang Khozin. Iya, betul. Jadi spiritnya kami di Komisi 2 sepakat bahwa revisi Undang-Undang Pemilu ini kan menjadi bagian daripada prolegnas kita. Ya, jadi prinsipnya adalah revisi pemilu ini berangkat dari semangat untuk perbaikan tata kelola dan tata pelaksanaan kepemiluan kita. Mulai dari di dalamnya nanti juga akan mengatur terkait dengan perbaikan, terkait dengan pelaksanaan pemilu, kemudian partai politiknya, termasuk juga hal-hal terkait dengan lainnya. Seperti itu, Mbak. Ya, tapi sepakat tidak kalau memang revisi pemilu kali ini juga bertujuan begitu karena untuk merespon ataupun langkah konkret begitu dari pasca gelombang demo terhadap sorotan publik dari kualitas parlemen saat ini, Bang Khozin? Iya, sah-sah saja ya. Tapi perlu digarisbawahi bahwa prinsip dasar dalam perumusan satu undang-undang tidak boleh dilandaskan kepada subjektivitas, tapi harus berangkat daripada moralitas dan objektivitas. Bahwa kemudian ada aspirasi publik terkait dengan salah satu profesi yang itu menjadi bagian daripada anggota DPR, kita tidak boleh juga akan over generate. Ya. Tidak boleh kemudian kita menjustifikasi satu profesi dengan kualitas yang berbeda dengan profesi yang lain. Sekali lagi, apakah itu dari kalangan artis atau kalangan profesional, intelektual, semua akan kembali kepada mekanisme masing-masing partai dalam pola perekrutan kader. Yeah. Oleh karena itu, contoh misalkan seperti kami di PKB, setelah kemudian anggota itu dilantik menjadi DPR, pola pengawasan itu melekat. Ada namanya aplikasi simple ya, sistem monitoring pelaporan. Jadi partai itu memonitoring gerak-gerik kader tidak hanya kegiatan di dapil, tapi juga seluruh kegiatan di parlemen, kegiatan di partai maupun komunikasi publik. Tentunya kita menyadari bersama bahwa semua partai berkepentingan untuk bagaimana kader yang ada di parlemen ini memiliki kualitas dan kualifikasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Nah, kalau begitu langsung saja saya ke Bang Heroik. Bang Heroik, ini kalau kita lihat dan juga mengutip begitu ya dari Bang Khozin, di parlemen memang ada juga terkait dengan kelemahan rekrutmennya. Saya sepakat juga bahwa itu tidak bisa disubjektifikasi ataupun dipukul rata begitu ya terhadap satu background saja. Sorotan publik terhadap masuknya sejumlah artis ke DPR, contohnya begitu, namun tercipta dari praktik partai politik juga yang kita tahu bahwa partai politik seringkali lebih mengambil dari figur-figur publik begitu untuk mendulang suara karena kita tahu popularitasnya, mengindikasikan kaderisasi ini memang belum optimal. Anda punya pandangan yang diusulkan oleh Perludem begitu agar kemudian partai politik lebih mendorong kaderisasi berbasis kapasitas bukan popularitas? Iya, situasi ini memang banyak faktor yang melatar belakangi. Pertama misalnya dimensi rekrutmen tadi yang sempat saya singgung. Bagaimana kita perlu menjabarkan
di dalam undang-undang pemilu bahwa rekrutmen itu memang harus secara demokratis dan terbuka. Tetapi makna demokratis dan terbuka ini modelnya seperti apa? Misalnya contoh beberapa negara lain itu menerapkan, contohnya Amerika Serikat misalnya, mereka menggunakan primary elections, pemilihan pendahuluan di internal partai, yang kemudian ada juga konvensi. Nah, di sana ada tarung gagasan antar kader partai untuk mendapatkan tiket dukungan dari partai politik agar bisa dicalonkan menjadi anggota legislatif. Nah, makna demokratis dan terbuka ini yang pertama yang saya kira perlu kemudian didefinisikan lebih jauh di dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang mampu mencerminkan demokratisasi internal partai. Nah, yang kedua berkaitan dengan rekrutmen juga memang sudah ada putusan MK di dalamnya yang menyebutkan bahwa misalnya syarat untuk maju menjadi calon anggota legislatif itu tidak bisa kemudian misalnya baru menjadi kader menjelang rekrutmen saja. Nah, tapi ada jumlah syarat waktu minimal, yaitu minimalnya adalah 2 tahun. Nah, artinya penting ketika siapapun nanti, saya sepakat juga kita tidak perlu mengedepankan aspek subjektivitas. Setiap orang punya hak politik untuk bisa dicalonkan. Tetapi untuk menuju sampai pencalonan itu ada prosesnya. Nah, menjadi kader partai dulu. Nah, syaratnya adalah minimal 2 tahun sebelum pemilu harus sudah menjadi kader partai seperti itu. Sehingga kemudian ada mekanisme pelembagaan di internal partai untuk melakukan bimbingan terhadap calon-calon yang memang ditempatkan menjadi vote getter tadi gitu ya, sehingga dia punya kompetensi ketika maju menjadi calon anggota legislatif. Nah, itu yang kedua mengenai desain syarat untuk maju menjadi calon anggota legislatif dengan rentang waktu minimal jadi kader partai. Nah, yang berikutnya adalah situasi ini sebetulnya tidak terlepas juga dari desain sistem pemilu kita. Sistem pemilu proporsional daftar terbuka itu memang menitik beratkan pada aspek popularitas calon, di mana setiap individu para pemilih itu kan memilih langsung daftar nama kandidatnya, ya. Sehingga proses kompetisi itu bukan lagi hanya antar partai, tetapi juga di internal partai yang mengedepankan popularitas. Sehingga kenapa kemudian banyak partai memajukan calon artis, ya tentu yang tadi disampaikan bahwa ini untuk mendapatkan vote getters tadi, gitu ya. Karena memang desain elektoral kita dalam proporsional terbuka itu, yaitu adalah menekankan pada elektabilitas dan popularitas individu. Begitu. Lain misalnya kalau kita menggunakan sistem pemilu lain, misalnya adalah proporsional daftar tertutup, atau kemudian sistem pemilu campuran, mixed member proporsional, yang menggabungkan antara proporsional tertutup dengan first past the post, atau calon anggota legislatif berwakil tunggal dalam satu daerah pemilihan. Nah, sistem pemilu campuran ini sebetulnya bisa menjadi titik tengah. Satu, kebutuhan partai untuk mendapatkan vote getters dan juga popularitas tadi diwakili dalam daftar calon tunggal tadi di dalam satu daerah pemilihan. Tapi di sisi lain, kader-kader partai yang sudah berjerih payah membesarkan partai gitu ya, bisa masuk dalam daftar tertutup di dalam nomor urut ini. Meskipun desain ini tidak bisa kita lepaskan tadi ya dari perangkat rekrutmen politik yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan demokratisasi internal partai yang harus dilakukan, termasuk syarat minimal menjadi kader di situ. Sehingga kemudian ini menjadi satu aspek paket yang kemudian menjadi harus agenda ke depan, saya kira Pak Kozin, untuk kemudian dipikirkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, kami misalnya di Perludem sebetulnya sudah lama juga berkomunikasi dengan Komisi 2 dan mengusulkan beberapa usulan perbaikan revisi Undang-Undang Pemilu. Bahkan kami sudah punya draft naskah kodifikasi Undang-Undang Pemilu usulan masyarakat sipil yang terdiri dari Perludem dan beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya. Sehingga ketika pemerintah serius gitu ya untuk melakukan revisi Undang-Undang Pemilu, bahkan ketika pasca Pemilu 2024 kemarin sudah memasukkan Undang-Undang Pemilu dalam prolegnas prioritas, kami sudah siap menyampaikan rekomendasi itu. Jadi besar harapan kami ke depan gitu ya, ini bisa segera dibahas juga untuk kemudian kita memperbaiki selain tata kelola pemilu tadi gitu ya, karena Undang-Undang Pemilu tidak bisa kita pisahkan dengan aspek akuntabilitas representasi politik gitu. Ya.
Oke baik. Nah langsung saja nih Bang Kozin, Komisi 2 DPR yang sepertinya nanti ini akan menjadi dapur utama begitu ya untuk pembahasan dari revisi undang-undang ini. Kalau tadi kita mencermati jawaban dari Bang Heroik begitu ya terkait dengan desain pemilu, apakah kemudian hal-hal tersebut poin-poinnya ini juga masuk dalam revisi undang-undang pemilu ini, dan terlebih begitu ya kita tahu juga bahwa ini kan masuk dalam prolegnas di 2025, namun tahapannya sampai dengan saat ini sejauh mana sih Bang Kozin? Ya, yang pertama memang secara ofisial pimpinan masih belum menunjuk untuk siapa yang akan melakukan pembahasan terkait ini, apakah ada di Komisi 2, apakah di Balik, atau kemudian nanti di Pansus. Tapi terlepas daripada itu semua, kita sudah memulai sebagai langkah antisipasi dan persiapan dini di Komisi 2, tadi disampaikan juga oleh Mas Heroik, kita sudah melakukan beberapa pemetaan melalui FGD, melalui RDPU, melalui diskusi-diskusi dengan aktivis, dengan akademik, dengan publik, untuk kemudian memitigasi persoalan-persoalan yang setidaknya itu bisa menjadi highlight agar produk yang dihasilkan dalam konteks revisi pemilu ini bisa menjawab tantangan dan kebutuhan. Sekali lagi, semua partai politik sepakat bahwa revisi undang-undang paket politik yang di dalamnya ada undang-undang pemilu ini merupakan basic need, ya, kebutuhan dasar agar bagaimana iklim demokrasi kita, sistem kepemiluan kita itu bisa jauh lebih baik daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Bahwa kemudian ada atensi dan aspirasi publik itu merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada prinsip meaningful participation, ya. Bagaimana perumusan undang-undang ini melibatkan partisipasi publik bermakna agar produk undang-undang ini betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi harapan publik, sesuai dengan koridor aturan dan norma yang ada. Ya, kemudian yang ingin kami sampaikan terkait dengan masalah pelembagaan partai politik, pakat yang disampaikan Mas Heroik tadi, ini menjadi satu PR bersama. Seluruh partai juga memiliki komitmen bagaimana pelembagaan partai politik itu semakin kuat. Bagaimanapun dalam iklim demokrasi, hulu kita dalam suksesi kepemimpinan itu kan dimulai dari rekrutmen partai politik. Saya tidak mau membahas ke yang lain, setidaknya di partai kami itu sudah mulai berjalan. Bahwa masih ditemukan kelemahan-kelemahan, kami membuka diri untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Oke, berarti kalau di PKB sendiri untuk kaderisasi memang sudah cukup serius begitu ya dilakukan. Nah saya juga ingin mengkonfirmasi, tadi kita sempat berdialog dengan Prof. Yusril Iza Mahendra begitu kan terkait dengan revisi undang-undang pemilu ini, apakah kemudian nanti akan menjadi inisiatif dari pemerintah atau inisiatif dari DPR, sebetulnya seperti apa Bang Kozin? Iya, sebetulnya terkait apakah itu inisiatif DPR atau pemerintah itu hanya mekanisme saja. Tapi secara filosofis ada kesamaan komitmen antara DPR dan Presiden bahwa kepemiluan kita harus betul-betul didesain jauh lebih baik daripada periode-periode sebelumnya. Itu poinnya sebetulnya. Jadi kemudian yang kedua, saat ini kita sudah melakukan proses belanja masalah. Ya, dengan audiensi kita dengan masyarakat, bagaimana respon masyarakat di ruang publik, bagaimana masukan termasuk dari kawan-kawan kelompok NGO seperti Perludem, sangat intens sekali kita melakukan diskusi, baik itu di forum formal maupun informal. Itu tidak bisa dilepaskan daripada upaya kita di DPR untuk merespon, untuk mengakomodir apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi masukan dari publik. Oke, baik. Nah, terakhir saya ingin ke Bang Heroik. Bang Heroik, lantas batasan seperti apa yang harus dibentuk guna kemudian kita menakar begitu ya seseorang ini pantas atau tidak untuk kemudian menduduki kursi parlemen, Bang Heroik? Ya, tentu memang ini berkaitan dengan peraturan internal partai. Nah, satu sisi memang kita tidak ingin menyeragamkan bagaimana mode rekrutmen, dan ini kan berkaitan dengan pelembagaan dan karakteristik dari internal partai politik sendiri. Tetapi ada beberapa hal yang saya kira perlu disepakati secara bersama gitu ya. Satu tadi berkaitan dengan syarat minimal menjadi kader
partai politik gitu Iya. ya. Nggak bisa kemudian tiba-tiba menjelang rekrutmen itu baru kemudian menjadi kader partai dan langsung dicalonkan. Iya. Harus ada syarat minimal menjadi kader partai tadi, dan ini juga sudah di-mention dalam putusan MK, yaitu minimal 2 tahun menjadi kader partai. Iya. Nah, yang kedua adalah soal kita terjemahkan variabel dan indikator dari makna demokratis dan terbuka, Oke. gitu ya. Misalnya adalah pelibatan partisipasi kader-kader partai dalam pencalonannya, gitu ya. Bukan hanya dalam konteks struktur di tingkat pusat, tetapi juga provinsi dan kabupaten kota. Oke. Dan penting juga partai politik melakukan desentralisasi kewenangan dalam rekrutmen, gitu ya. Contoh misalnya Mbak, di Undang-Undang Pilkada itu, untuk mencalonkan menjadi kepala daerah, itu harus dapat surat rekomendasi dari pimpinan dan sekjen partai. Padahal mode rekrutmennya harusnya terdesentralisasi, ada di level provinsi dan juga ada di level kabupaten kota, Iya. sesuai dengan level pemilihannya. Nah, itu yang kedua, desentralisasi. Oke. Nah, yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah keterbukaan. Iya. Nah, ketika publik mengetahui bagaimana rekrutmen itu dilakukan oleh partai politik, termasuk mekanisme penilaiannya, dan yang tidak kalah penting adalah rekam jejaknya. Dan saya kira publik akan mengapresiasi itu. Iya. Ya. Nah, misalnya hari ini, misalnya kalau teman-teman organisasi masyarakat sipil setiap pemilu itu kan mempublikasikan daftar-daftar nama calon anggota legislatif. Ke depan saya kira penting inisiatif ini juga dilakukan secara volunteer oleh partai politik untuk melihat dan mempublikasikan calon anggota-anggotanya yang dicalonkan di setiap pemilu, rekam jejaknya seperti apa, yang tentunya ini juga akan membuka ruang elektabilitas bagi partai politik, dan tapi di sisi lain ini akan meningkatkan trust publik juga terhadap partai politik. Nah, jadi ada 3 hal itu yang saya kira bisa kita lakukan ke depan. Oke, tentu itu tidak kalah penting begitu ya. Yang pasti namun komitmen ini sudah sejalan juga antara legislatif maupun dari eksekutif begitu pemerintah bahwa reformasi politik ini juga tengah akan kita lakukan begitu. Terima kasih banyak kalau begitu Bang Heroik dan juga Bang Hozin atas informasi dan juga pandangannya pada malam hari ini bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat selalu untuk Anda. Ya, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh. Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh ini menandai era baru penyelenggaraan haji di Indonesia. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Berita Satu Utama.